Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nadin Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi, dan lain sebagainya. Pada video kali ini saya akan sedikit share perbaikan sebuah PS2 atau PlayStation 2 model seri 10.000 ya, atau seri 00 kalau teknisi menyebutnya. SCPH 10.000, 15.000 ataupun 18.000, yang mana untuk PS ini memainkan harddisk selain memakai keping LCD, bisa memakai harddisk eksternal seperti ini, harddisk USB ataupun flashdisk USB. Terkadang ada yang taruh di dalam maupun di luar seperti ini. Jadi kendala PS ini, gambar ada ya, menu untuk HD USB-nya ada ya, pre-MC bootnya juga ada dengan tandanya ini ada tampilan, tetapi untuk gamenya tidak mau tampil. Sedangkan harddisk untuk lampu indikator menyala, dipegang pun ini seperti getar alias berputar. Ini sudah saya coba beberapa harddisk atau dua harddisk ini, ternyata sama saja, tidak ada terbaca untuk gamenya ya, tidak keluar menu gamenya. Dan saya coba konekkan untuk harddisk ini ke laptop ya, dengan memakai aplikasi ini. Untuk gamenya ternyata memang ada ya, berarti permasalahan PIC ada pada konsol PlayStation 2 nya ini yang tidak bisa membaca data dari USB ini. Oke, untuk penanganannya mari kita buka dulu, mudah-mudahan masih bisa terselesaikan. Oke, untuk PS-nya sudah saya buka di sini. Nah, di sini terlihat ada kabel ya, karena memang di dalam ini sudah ada terpasang juga kabel untuk harddisk eksternalnya. Jadi disolder melalui konektor USB yang ada di sini. Pertama akan saya coba ukur ya untuk tegangannya. Di sini untuk tegangan USB-nya harusnya ada sekitar 5 volt. Ini minusnya, yang paling pinggir ini biasanya plus 5 voltnya. Nah, untuk 5 voltnya sepertinya normal. Dan untuk datanya biasanya ini terhubung ke pin yang tengah ya, pin tengah 1-2 nya datanya. Oke, saya matikan dulu, saya buka untuk PS nya. Saya lepas dulu untuk kabel konektor ke stick maupun MMC nya. Oke, baut-bautnya pun sudah saya buka tadi, tinggal kita balik seperti ini ya. Kita buka konektor kipas. Kita buka seperti ini. Untuk kabelnya biarin tidak saya lepas dulu. Oke, di sini kita lihat ada dua buah komponen ya. Komponen ini yang hitam ini dua, ini terhubung ke pin data USB. Ini akan saya lepas dulu ya untuk dua buah komponen ini. Oke, saya lepas dulu ya. Oke, sudah saya lepas kedua buah komponen. Ini hanya jumper sepertinya. Nah, ini jumper data ya untuk pin datanya USB. Nah, seperti ini, dia ada kaki 4, 1 2 3 4. Oke, ini kita lepas saja kalau tidak ada gantinya. Nanti langsung disolder saja ya. Untuk 4 buah pin ini kita jumper seperti ini. Bisa langsung menggunakan timah juga bisa ya. Ini akan saya coba jumper. Oke, pin 1 sudah. 2-nya sudah. Nah, seperti itu saya jumper langsung menggunakan timah ya, timah solder. Yang bisa terlihat
Oke, kita jumper seperti ini. Selanjutnya akan saya coba kembali. Setelah saya jumper, saya langsungkan resistornya, saya buang tadi. Oke, saya pasang lagi. Saya pasang lagi semua untuk kipasnya. Konektor ini, konektor MMC juga saya pasang kembali. Oke, sebelum saya tutup akan saya coba tes dulu. Saya masukkan harddisknya dulu. Saya nyalakan. Apakah harddisknya sudah bisa terbaca, harddisk USB-nya? Oke, saya nyalakan. Nah, untuk pre-MC boot sudah keluar. Dan sekarang untuk data gamenya sudah ada ya, sudah keluar. Nah, berarti untuk harddisk ini sekarang sudah terbaca. Kita cabut lagi, ini dia akan hilang data gamenya. Oke, hilang. Saya colok lagi sini, dia sudah keluar lagi untuk gamenya. Berarti untuk perbaikan kali ini alhamdulillah berhasil, hanya dengan menjumper untuk pin data ya. Yang tadi ada 2 buah resistor, kita buang langsung di jumper. Oke, sekian, semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Akhir kata dari saya, Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.